sebelumnya ini ada rombongan-rombongan jauh, saya ucapkan selamat datang dari Adimulyo Kebumen, 2 bis dan 3 mobil. Adimulyo yang di demo kemarin ya. Nah, di demo, alhamdulillah di demo gitu loh. Nah, kian ngerti rasanya di demo, ya. Yang tukang-tukang demo itu dulu, ya pengajian MTA di mana-mana di demo. Sekarang dia di mana-mana di demo ganti, di Rio sampai ditolak, ada kegiatan apa pun tidak boleh di sini. Orang-orang itu juga. Itu belum dihukum oleh Allah, nanti di dunia aja menerima balasan kamu. Ya, lu ngaji kok demo. Padahal orang ngaji itu diperintahkan Allah. Kalau kamu orang Islam, kecuali kalau kamu orang kafir. Ya, Allah memerintahkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Surat Shad ayat 29. Allah menurunkan Al-Quran itu penuh berkah, supaya dikaji, dipelajari tiap-tiap ayatnya. Dengan mempelajari tiap-tiap ayatnya, orang yang mempunyai akal pikiran supaya dapat pelajaran. Ya. Nah, kalau Allah merintahkan supaya mempelajari tiap-tiap ayatnya, orang yang punya akal pikiran supaya dapat pelajaran. Dia ini mempelajari tidak boleh, berarti orang itu tidak punya akal pikiran. Ya, tidak punya akal, tidak punya pikiran. Ya. Jadi nggak boleh. Bagaimana kalau kamu ngaku jadi orang Islam? Dengan Quran buta, tidak mengerti, tapi kamu tidak mau mempelajari, orang mempelajari pun kamu benci. Itu kan bukan manusia itu. Yang punya akal pikiran sehat gitu. Nah, maka nggak ada begitu, itu sabar. Alhamdulillah kita jadi manusia ya. Didemo oleh orang-orang yang tidak punya akal. Kalau yang demo orang ngaji itu orang tidak punya akal. Ya. Nanti Allah akan memberikan balasan pada mereka kalau mereka tidak mau sadar bahwa hakikatnya membubarkan, memusuhi pengajian itu bukan memusuhi yang ngaji, itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Memusuhi Allah dan Rasulnya. Nanti kalau kita biarkan itu, Allah yang akan turun tangan nanti. Banyak kejadian, siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Perhatilah kalau kamu berjalan di muka bumi, bagaimana akibatnya? Orang yang mendustakan ayat Allah, bagaimana akibatnya? Di beberapa tempat yang di demo, dibubarkan, malah ada yang dipukuli juga. Akibatnya bagaimana? Dilihat sekarang. Banyak orang yang sudah mati, yang demo-demo itu mati. Ada yang tidak mati, stroke. Ya, sudah. Mereka itu banyak. Mati pun kadang-kadang ya beritanya mati mendadak. Ya. Tidak melalui sakit lama, tidak ngerti-ngerti mati itu. Nah, apa semua mati kan? Tidak, semua bakal mati. Tapi kalau mati sedang dalam keadaan menentang Allah dan Rasul kok mati, apa yang akan dia peroleh? Ya, mati sedang menentang Allah dan Rasul. Sedang Allah telah berpesan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin biar tahu Jumatan orang-orang macam. Kalau sholat Jumat kan selalu dipesan oleh khotib, takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takatlah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslimun, yang tunduk patuh. Muslim itu orang yang tunduk patuh. Mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Nah, kalau kita mati dalam keadaan tunduk patuh pada Allah, masuk surga. Nah, kalau mati dalam menentang Allah dan Rasulnya, masuk neraka kan. Senengmu seberapa, mau mlebu neraka kok direwangi. Ya, bengak-bengok begitu udah. Nah, silahkan. Tapi kita nggak usah ya, sakit hati, dah itu ujian.
Allah sudah mengatakan ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan amanna, saya beriman, tidak akan diuji oleh Allah? Ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji kamu, orang-orang yang sebelum kamu. Sehingga dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang imannya shadiq, siapa yang imannya kadzib. Jadi iman dan ujian itu tidak bisa dipisahkan. Ya, maka kalau saudara mengamalkan kebenaran, di demo, diupra-upra, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beriman. Maunya jadi orang iman tidak pernah mengalami ujian, malah pujian-pujian. Oh, belum tentu kamu mengamalkan hasil ngajimu. Coba ayatnya dibaca tuh, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna itu. Itu sudah iman dan ujian itu pasti. Seperti gula dengan manisnya. Ya. Gula dengan manisnya itu enggak bisa dipisahkan. Ya. Aku golek gula nih sing ora manis kuwi dudu gula. Ya, bukan gula itu. Gula dan manis enggak dipisahkan. Maka iman dan ujian juga tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu mengaku iman, mesti bakal diuji oleh Allah. Nah, ujian itu akan menjadi penjelas apakah kamu iman betul, apakah imanmu itu bohong. Ya, surat Al-Ankabut itu. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, ya. Jadi, coba dibaca sekali lagi artinya, pelan-pelan saja. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, ya, apakah mereka manusia mengira kalau sudah mengatakan amanna, saya telah beriman, ya, terus dimasukkan surga tanpa diuji lagi? Ya, kalau kamu beriman, maka ayat berikutnya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Ya, jadi orang-orang yang beriman sebelum mereka yang mengatakan saya beriman, semua mesti mengalami ujian. Ya, diuji oleh Allah. Baik, dengan ujian itu terus, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, ada. Imanmu itu benar atau imanmu itu kadzib, shadiq atau kadzib. Ya, tahu kita iman saya benar atau iman saya bohong kalau sudah mendapati ujian. Ya. Kalau di dalam pengajian sedang mendengarkan keterangan-keterangan ayatnya seolah-olah beriman. Ya, orang beriman. Dengarkan khutbah di masjid seolah beriman. Nanti kalau sudah di tengah masyarakat, kamu mengamalkan imanmu, ya masyarakatmu tidak suka. Diajak ini nggak mau, diajak dibekot oleh masalah, itu ujian. Masih kamu menjadi orang yang beriman atau bohong imanmu? Ya, karena takut dengan masyarakat yang benci kepada pengajian, terus kamu mutus dari pengajian itu, terus tidak ngaji lagi, ikut umumnya manusia, tidak lulus ujiannya. Bahwa Allah juga mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi
yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama kok mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Tidak lulus ya, tersesat. Ya. Nah, orang-orang dahulu tuh yang mengaku beriman betul-betul diuji oleh Allah. Dan ujiannya berat. Ujiannya berat. Sampai coba dibaca surat Al-Baqarah juga 214 itu. Itu orang yang menginginkan masuk surga, Allah membuat surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa. Nah, untuk memperoleh itu harus mengalami ujian. Kalau tidak lulus ujian, jangan mengharap masuk surga. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, perhatikan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, itu dah. Semua orang beriman mengatakan akan masuk surga. Yang diharapkan surga. Ya dah. Tapi Allah mengatakan, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga dengan mengatakan beriman, wis sholat, wis poso, apa masuk surga? Lihat syarat untuk masuk surga. Terus? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, padahal belum datang kepadamu ujian. Cobaan ujian. Apa kira kamu masuk surga sebelum Allah menguji kamu? Ya, seperti yang diujikan oleh Allah kepada orang-orang beriman sebelum kamu. Apa ujian yang ditimpakan pada mereka? Terus? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya kan? Orang yang beriman dulu diuji dengan Allah bermacam-macam kesusahan, kesulitan. Ya, diguncangkan dan bermacam-macam cobaan. Ditakut-takuti, ya dah, diteror, ya, dimusuhi, dibekot itu. Sehingga menjadi orang yang beriman itu merasa berat. Sampai orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah berkata, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Artinya mendapat ujian yang berat, kapan datangnya pertolongan Allah? Langsung disambut oleh Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sudah dekat. Kalau kamu lulus ujian, datang pertolongan Allah. Tapi diuji dengan cobaan-cobaan, diguncangkan kamu, dibekot masyarakatmu, dikatakan kamu orang tidak umum, dikatakan orang tidak lumrah, dikatakan orang asing, dikatakan tidak bermasyarakat. Kalau gitu sudah tidak lulus, pertolongan Allah nggak datang. Jadi kalau kamu tetap bertahan, datang pertolongan Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu betul-betul menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Janji Allah itu tidak pernah leset. Nah, kalau kita mengharapkan pertolongan Allah, harus siap menolong agama Allah dulu. Untuk menolong agama Allah ini kadang-kadang mendapat cobaan dari manusia. Ya. Guncangkan, ditakut-takuti, rumahnya disegel, dipalangi, tidak bisa masuk itu ya. Itu seperti ya, sekarang yang di Kebumen itu. Dulu pernah itu di Boyolali. Ya, sekarang ditiru di Kebumen sana. Ya. Iya. Hembara. Kalau kita ya melawan mereka, ora cucuk. Nek menang ya ora juara.
Ya, nek kalah. Ya, di samping itu kita berdosa sesama muslim. Kalau kita sampai berkelahi, bunuh membunuh, ya jangan sampai kita masuk neraka semua. Karena orang muslim sama orang muslim bersaudara. Ya, kalau kamu membunuh sesama muslim, ya al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maka kita tetap sabar sampai di mana. Nah, kecuali kalau dia menganiaya dan sebagainya, kita bukan pernah sama mereka membalas penganiayaan. Ya, membalas, orang membalas itu boleh. Tidak salah, tapi biar diujo dulu. Biar mereka demo, ya, nemung demo bengak-bengok nganggo cangkeme dhewe sak kesele. Nah, cangkemmu ya, nek cangkemku lho ya. Cangkemmu wis bengok sak karepmu. Ya. Pancene ngaji kita ngaji. Nah. Itu. Nah, kalau kita kembali lagi pada Quran, ya. Allah mengatakan kalau orang mengajak kembali Quran pada sunnah, kok tidak suka, membenci, berusaha menghalang-halangi, kata Allah itu orang munafik. Kata Allah, bukan kata saya. Ingat kembali ya surat An-Nisa itu ayat 61 itu yang berkata Allah. Kalau orang muslim, orang mukmin, Quran dikaji itu mesti seneng. Malah ditambah, kalau mendengar ayat Quran dibaca, diterangkan zadatum imanan, tambah imannya. Tapi orang munafik yang tidak suka itu. Maka tidak suka jalannya pengajian, berusaha berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara supaya tidak berjalan pengajian itu. Ya, cara dianu dak di demo masih nekat dipager sekarang, dipager tidak boleh masuk ke tempat pengajian. Itu padahal dulu alasannya di tempatnya sudah pindah di tempat seorang warga salah satu pengurus masih dibegitukan lagi. Berarti bukan tidak senang. Ada tempat itu yang tidak disenangi ngajinya itu. Ketika tidak ngaji, tempat itu tidak dipager, barang dipakai ngaji, dipager. Magernya pun saat pengajian berjalan. Saat durunge sing ngaji do teko dipager ben ora iso mlebu kan gitu. Itu coba dibaca. Surat An-Nisa 61. Surat An-Nisa surat keempat ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Dibaca lagi, niscaya tadi. Ayo. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Sekali lagi. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Mendekati kamu. Jadi kalau kamu mengajak orang, mari kita taat pada Allah, taat kepada Rasulullah. Taat pada Allah berarti mentaati apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah dijauhi, yang diperintahkan ditaati. Perintah dan larangan Allah ada dalam Quran. Maka untuk taat kepada Allah harus paham Quran. Maka Quran dikaji. Ya, taat pada Rasulullah, belajar hadis-hadis Rasulullah. Yang diperintahkan hadis Rasulullah dilakukan, yang dilarang dijauhi. Maka kalau ada orang mengajak mari taat pada Allah, mari taat pada Rasulullah, berarti harus mau mempelajari Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kalau kamu mengajak ke sana, ra'aital munafiqina, kamu akan melihat orang-orang munafik. Ya, ra'aital munafiqina, niscaya kamu akan melihat orang munafik.
Yasudduna angka sududa. Kamu lihat orang munafik menghalang-halangi berbagai macam cara untuk menghalangi manusia supaya tidak mendekat. Kamu yang mengajak kembali pada Quran dan Sunnah tadi. Jadi yang menghalangi itu orang munafik kata Allah. Kalau orang kafir malah enggak. Orang beragama lain pun tidak. Ya. Ngerti malah itu agama Islam, sing ngaji kita wong Islam, ya biar ngaji Quran. Memang wong Islam kitab sucine Quran dikaji wajar. Nah, orang munafik tuh ngakunya Islam, tapi benci dengan Quran dikaji, ya benci. Nah itulah, itu berarti dia menghalang-halangi Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Bagi orang yang ngaji begitu itu suatu ujian. Dengan begitu kamu jadi berhenti apa kamu terus? Kalau kamu terus menolong agama Allah, Allah pasti. Maka tadi ala inna nasrullahi qarib. Ya, karena cobaan guncangan yang berat sampai Nabi dan orang-orang yang mengikutinya, waladina amanu ma'hu mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah ini? Dengan alam bahwa cobaan yang begitu berat, diguncang ketakutan, dibeginikan, begitukan dan sebagainya, langsung dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sudah dekat. Ya, sudah dekat pertolongan Allah. Pasti Allah menolong hambanya yang menolong agama Allah. Itu menjadi keyakinan orang yang beriman. Jadi iman itu memang mudah diucapkan. Saya beriman, saya bertakwa itu mudah diucapkan. Tapi untuk mewujudkan iman dalam kehidupan harus mau menghadapi ujian-ujian. Nah dengan ujian itu baru kamu akan tahu kamu itu imanmu kadzib apa imanmu benar, shadiq. Kamu itu orang iman benar sesuai dengan kamu ucapkan, apa bohong kamu iman dalam ucapan saja. Hatimu kafir. Nah itu. Maka ujian. Dan bukan baru sekarang, semua MTA pusat ini pun dulu begitu. Jika baru muncul awal-awal, sudah. Ujian bermacam-macam, dari masjid diusir. Ya, masjid diusir, tidak boleh. Masjid tak nggo ngaji. Nek nggo ngaji, apa? Ngocotok boleh. Ngaji rasa dipahami artine. Ya. Ngocotok entuk nek kuwi. Tapi kalau ngaji maksudnya mempelajari isinya, enggak boleh. Ya. Jadi nek gue sekak, gue remi, malah entuk kuwi. Ya. Melek sewengi karo ngenteni sahur, ora maca Quran, ora zikir malah sekak. Ya. Cari gue cagak lek. Tidak apa-apa. Kalau untuk membahas, mempelajari Quran tidak boleh. Maka MTA di mana-mana tidak membuat masjid. Walaupun Nabi mengatakan bangsa membuat masjid dibuatkan rumah di surga. Itu untuk menghindari fitnah. Masjid di kampung sudah banyak, itu pun kadang-kala kosong. Lah kok MTA nggak masjid? Kalau MTA bikin masjid, mesti orang MTA sholatnya di masjid mana? Masjid yang dibuat MTA lah, nanti tuduhannya tambah loh, telan. MTA ini sholat makmum nek ora karo jamaah MTA ora gelem. Kono tidak masjid gawe masjid nek. Nah, wong ora ngono diarani ngono. Ya, gitu ya. Kono nek sholat nang masjid MTA dipel. Padahal punya masjid pun tidak MTA itu. Ya, maka dianjurkan kalau sholat ya di masjid umum kampung kamu dekat itu. Sholat di masjid-masjid itu makmum. Orang tadi khotib, orang tadi imam, tadi makmum, tidak. Sholat itu. Nah kalau ngaji di majelis, maka seluruh cabang-cabang MTA seluruh Indonesia itu punya majelis, punya gedung-gedung untuk pengajian. Tidak membuat masjid. Ada yang membuat masjid kalau memang itu komplek itu sendiri memang jauh dari masjid. Jadi kan? Nah di situ, kalau nanti tidak timbul fitnah.
Nah, di samping itu untuk membungkam suara dikira ente ora jamaah podo MTA-ne ora sah. Nah, itu semuanya sudah dilalui. Maka kalau sekarang kok lagi yang demo itu mesti baru itu ya. Baru. Gimana? Jadi biar diuji. Kamu nekat jadi orang yang beriman atau mau ikut sama mereka? Nah, kalau ikut sama mereka, pertolongan Allah tidak datang. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, daerah yang di demo-demo itu akhirnya MTA-nya makin subur. Makin subur. Kalau tidak percaya lihat apa yang saya katakan, kamu buktikan nanti. Gimana dulu di Bluro, Bangkerep itu ya. Orang MTA sholat di sana aja nggak boleh kok. Ya, kemudian warga MTA ada yang tanya, loh, ini kan masjid itu Baitullah, kenapa saya nggak sholatnya nggak boleh? Mau sholat loh itu, tidak ngimami, tidak jadi khotib, sholat itu nggak boleh. Ya sudah, kalau tidak boleh, kita bikin masjid baru di Blora, punya masjid sendiri di sana. Itu saya mengundang Muspika, termasuk KUA, ya camat, sektor polisi itu, polsek, Ramil diundang. MTA mau bikin masjid karena sholat di masjid itu tidak boleh. Ya sudah, akhirnya bikin masjid. Nah, sholat di situ, karena sholat butuh Jumatan juga kan tidak boleh. Itu ya sudah, sholat bikin masjid sendiri. Masjidnya jaraknya hanya 50 meter. Itu yang punya masjid. Jalan ya. Nah, sekarang Bluro yang begitu ditekan-tekan sampai sampai sholat saja tidak boleh. Perkembangan MTA sekarang makin pesat. Dari Bangkerep desa masuk pelosok begitu. Sekarang berkembang sampai di kota. Blora kota. Ya, tumbuhnya susah. Sekarang satu Blora itu kira-kira sudah ada 10 cabang di Blora itu. Todanan juga begitu dulu. Pas ngaji dilempari sampai ya batunya tidak bisa jatuh karena besarnya. Gendengnya pecah ning watune ora tiba, mergone terhalang oleh reng besar itu berarti. Ya, akhirnya orang yang ngaji delik di ngisor meja gini nek matu tiba kan ora nibani sirah. Jadi, ya sudah, tapi terus pertolongan Allah datang. Sekarang sudah aman. Banyak tempat yang begitu itu. Blora di Purworejo dulu ya begitu. Ini orang-orang Purworejo yang datang yang seawal tahu itu, ngalami itu. Di mana-mana. Nah, sekarang sing lagi dadi lakon di Kebumen sekarang. Di Kudus sudah selesai, di Demak selesai, di ya, mana-mana, di Madiun, kemudian di mana tuh, Magetan, kabeh di demo. Ora enek sing MTA kok ora di demo itu. Ngapa kok di demo? Sebab nggawa Quran iki ngono. Ya, nerangke Quran itu mau. Nah sekarang ya di Kebumen itu alasannya katanya dengan ada MTA bikin resah. Coba tidak tanya kalau memang kamu betul bikin resah, yang membuat resah itu apanya? Ya, yang resah yang ngaji atau memang tidak ngaji? Yang tidak mau ngaji bikin resah memang. Karena kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang itu dengan ngaji tinggal itu. Tidak mau. Ya, apalagi saudara, kemarin saya melihat di TV One ya. Di TV One. Kemarin saya sampaikan di Condong Catur Jogja. Ada yang lihat nggak kemarin? Ada apa? Ada pesta apa? Pesta seks. Ya, kalau kemarin di mana-mana ada pesta narkoba. Sekarang pesta narkoba sudah di mana-mana ada. Wes jenuh ya kan? Ini jadi pesta-pesta. Sekarang pesta seks coba. Ya. Pesta kok pesta seks. Berarti tahu wong pesta itu berarti kan keroyokan.
Yang masuk di itu boleh nonton, boleh bayar 1 juta. Kuwi mau nonton. Yang ikut pesta, dah jangan ditanya. Itu manusia atau bukan yang pesta itu? Bukan. Setan itu. Ya, setan bukan manusia. Kalau manusia nggak mau begitu itu, setan. Ya. Nah itu yang begitu itu kalau ada pengajian-pengajian seperti ini mesti nggak suka. Nanti pesta-pesta itu mesti ditinggal kok. Ya, mesti ditinggal. Nah, judi juga orang itu setan, mabuk itu setan. Maka kalau Quran dikaji, judi, mabuk, pesta seks dan sebagainya itu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhi itu perbuatan setan supaya kamu beruntung. Supaya kamu beruntung. Kalau kamu ikut begitu-begitu senang, tapi memang setan itu menjadikan manusia itu berbuat jelek, tapi dipandangnya itu berbuatan baik. Itu setan. Dan setan itu kalau membujuk manusia berbuat jelek, itu jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Supaya sungguh-sungguh berbuat itu. Nah ini semuanya lah. Setan-setan begitu dengan Quran dikaji mesti nggak suka, nanti akan menghalang-halangi. Wong jenenge pesta itu kan seneng, wong seneng kok ra entuk lho. Senang merusak itu. Maka yang begitu itulah. Dengan itu ujian. Orang yang mengamalkan begitu ada hambatan, itu ujian. Tapi Allah sudah berjanji semua ujian itu akan akhir dengan pertolongan Allah, dengan catatan kalau kamu lulus. Ya, ujian ini ana sing lulus ada sing ora. Kalau kamu lulus ujian, nah akan dapat kesenangan. Tapi kalau kamu tidak lulus ya sudah. Jadi temannya setan. Apalagi orang-orang yang ya, orang munafik tadi, tempatnya di neraka itu yang paling bawah. Ya, hukuman yang paling berat itu orang munafik. Ya, kalau orang kafir, katakan walahum adzabun adzim, siksa dengan siksaan yang besar. Tapi orang kafir fit darkil asfali minan nar. Ya, orang kafir nanti di neraka itu yang paling bawah. Orang munafik. Orang munafik ya, orang munafik itu neraka yang paling bawah. Coba ya, kita lihat pengaruh setan itu dibaca surat Al-Hijr ayat 39. Surat nomor 15. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Nah, itu setan. Iblis disebutkan oleh Allah diusir dari surga karena membujuk Adam itu. Ya, sudah. Akhirnya iblis pun siap, ya Allah, karena kamu menjadikan aku, menakdirkan itu orang yang dari sesat ini, pasti saya akan menyesatkan semua manusia ini. Dengan cara bagaimana? Manusia akan memandang perbuatan sesat itu dipandang suatu perbuatan yang baik. Di perbuatan jahat itu akan dirubah oleh iblis supaya orang melihat kesesatan itu tampak baik gitu. Dan iblis akan datang terus menggoda manusia dari muka, dari belakang, dari kanan dan kiri, sehingga mereka menjadi temannya iblis. Ya. Maka tadi karena dia menjadikan manusia memandang baik perbuatan yang buruk, maka pesta seks itu pun dianggap baik. Seneng-seneng. Ya pesta kok pesta seks kan baru zaman sekarang. Aneh. Ya.
Oh, sekarang pesta pendurian jarine ora entuk ya sek wae sisan. Nah, setannya makin. Memang setan tuh kalau menunjuk manusia berbuat maksiat tuh jangan setengah-setengah. Baca ayatnya. Surat Maryam ayat 83. Biar sungguh-sungguh. Surat Maryam surat ke-19 ayat 83. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Berbuat maksiat itu sungguh, jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh. Ya, orang iman kan jadi orang Islam juga suruh sungguh-sungguh. Dulu fisilmi kafah, kamu jadi orang yang beriman masuklah Islam secara keseluruhan. Kafah. Nah, kalau kamu memang jadi kafir yo yang secara keseluruhan. Berbuat jelek itu aja setengah-setengah, sisan. Terus pesta narkoba, pesta sabu-sabu, pesta seks sisan, udah. Tenanan gitu. Cucuk lainnya, lain tuminta. Aja mau setengah-setengah. Nah, itu hasutan setan. Kok ya banyak pengikutnya? Oh, memang banyak. Ya. Maka Nabi mengatakan hujibatin nar bisyahwat, hujibatil jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu penuh daya tarik. Maka banyak orang ikut karena penuh daya tarik. Banyak hal yang menyenangkan. Ya, gua pesta saya kan seneng tadi. Banyak juga pengikutnya. Tapi jalan menuju ke surga banyak. Ya, hambatan-hambatan. Jalannya rumpil. Mosok harus poso. Ngampet luwe. Lapar juga ndak boleh makan karena puasa. Ngelak ndak boleh minum. Padahal makanannya sendiri, minumannya sendiri nggak boleh. Ada? Mau hubungan seks, podo senengnya ya ndak boleh. Nah, kalau setan is podo senengnya udah gitu aja. Kalau Islam harus diatur dengan aturan. Harus pakai hijab, pakai kabul, nikah dulu, kesuwen gitu. Nah, itulah. Itu semuanya. Maka penuh daya tarik. Maka jalan menuju ke neraka dihiasi dengan kesenangan-kesenangan. Jalan menuju ke surga ya diikuti dengan kebencian-kebencian. Maka seorang yang lulus dari ujian itu Allah memberikan pahala, memberikan balasan yang luar biasa. Ya, surga dengan segala kesenangannya. Ya. Itu orang yang mengikuti setan tadi ya masuk neraka dengan segala kesusahannya. Karena kesenangannya sudah diperoleh ketika di dunia itu. Terus baca surat Mujadalah ayat 19. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 19. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Ya, kalau selalu itu perbuatan setan akhirnya dijadikan golongannya setan. Ketahuilah golongan setan itu akan rugi. Maka manusia ada dua golongan. Satu golongan setan, dua golongannya apa? Allah, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah itu yang bakal beruntung. Kalau golongan setan, humul khasirun, yang bakal rugi. Ya, maka pilih masuk golongan setan atau golongan Allah. Manusia diberi kebebasan.
Ini golongan Allah mesti mencintai. Dan Quran dikaji, hadis Nabi dikaji, amal diamalkan, Islam ini seneng. Tapi golongan setan nggak suka itu semua. Ya. Nah, ikuti golongan setan, temannya banyak. Tapi ketahuilah, golongan setan itu akan rugi. Ya, yang untung itu yang untung golongan Allah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah. Siapa mereka? Dibaca ayatnya itu ya. Jadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Coba bandingkan tadi sama-sama golongan ya. Ulaika hizbullah, kalau mereka ulaika hizbus syaitan. Ya diartikan ayo. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Siapa golongan Allah itu siapa? Orang yang tidak menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah. Sekalipun itu bapak-bapaknya, sekalipun itu anak-anaknya, sekalipun itu saudara-saudaranya, apalagi cuma tetangga, ya. Bapak, anak, saudara kalau itu memusuhi Allah, kalau kamu orang yang beriman, tidak ada rasa kasih sayang dengan mereka. La tajidu qauman, tidak kamu jumpai suatu kaum, ya, yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada adanya hari akhir, yuwaduna man hadallah, ya. Jadi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir kok menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya. Allah dan Rasulnya menentang, ya, Allah dikaji, dibenci, diusir dan sebagainya itu, ya. Padahal mencintai Allah dan Rasul, ini orang tidak suka, menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh orang yang beriman tidak akan berkasih sayang dengan mereka, walau kanu abahum, sekalipun mereka itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu, ya, sudah ditanamkan, ditetapkan oleh Allah dalam hatinya itu rasa iman. Wa ayyadahu biruhim minhu, dikuatkan dengan pertolongan Allah, pertolongan dari Allah. Imannya diukir dalam hatinya, dikuatkan dengan pertolongan Allah. Nah, itu yang golongan Allah itu. Ya, diterangkan di situ, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka nanti akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
Ya, khalidina fiha, mereka di dalamnya kekal. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho dengan pemberian Allah tadi. Siapa mereka itu? Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ya. Ala inna hizballahimul muflihun. Ketahuilah, golongan Allah itu orang yang beruntung. Bandingkan dengan mereka tadi. Ya. Coba dibaca artinya lagi itu surat Mujadalah tadi ayat 19 tadi. Itu golongan setan. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ya, dibaca. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Lupa mengingat Allah. Ya. Jadi dengan Allah itu sudah lupa. Firman-firman Allah sudah tidak dianggap lagi. Itu bukan dianggapnya firman Allah lagi. Ya. Sudah menjadi golongan setan. Tidak suka dengan Quran dikaji, dibaca, dikaji, tidak suka. Golongan setan. Kalau mendengar Quran dibaca panas. Hatinya panas. Maka tidak bertambah iman, tapi zadadhum rijsan ila rijsihim. Kata surat 125 itu. Ya. Lain kalau orang yang beriman dibacakan Quran itu zadadhum imanan. Tambah imannya. Tapi kalau orang yang hatinya penyakit, ya, lupa kepada Allah tadi, jadi golongan setan, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah sakitnya. Ya. Zadadhum rijsan ila rijsihim. Ada surat At-Taubah Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Dalam hatinya ada penyakit. Di antara bentuk penyakit di hati itu kekafiran, kefasikan, kesombongan, kemunafikan, keraguan-raguan, itu penyakit hati. Maka diterangkan ayat-ayat Quran tidak tambah iman tapi tambah kafirnya. Nanti akhirnya mati menjadi orang kafir. Nah, jadi golongan setan tadi kan. Maka akan rugi. Maka iman harus siap menghadapi ujian. Ujiannya berat. Sampai Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi karena beratnya cobaan, beratnya ujian pada saat itu sampai mengharap-harap mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang. Ya. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah dekat sudah. Teruskan perjuanganmu, pertolongan Allah pasti sampai. Tapi kalau kamu mendapat ujian itu lari ya, futur loyo, semplok ya, udah, tangan Allah nggak akan datang. Wong itu mau ujian. Dan ini dialami oleh Nabi. Nabi orang yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul, orang pilihan, tidak ada cacatnya. Itu pun dikuyo-kuyo ketika menyebarkan Quran. Dituduh orang gila, dituduh orang kurang akal, as-sufaha, dituduh orang gila, dituduh orang kena sihir, ya. Itu macam-macam tuduhan jelek pada Nabi. Tapi Allah membesarkan hati Nabi. Jangan kamu binasa. Sedih hati karena ucapan-ucapan mereka. Jangan. Ya. Tolongan Allah pasti akan menolong hambanya yang menolong agama Allah. Ya, inilah harus dipegang teguh. Dan insya Allah
apa yang terjadi ya di mana-mana tadi yang dihambat, dihalangi mereka manusia itu tidak akan. Ya, kalau kita takut dengan manusia, berlindung pada manusia itu rapuh, hanya seperti berlindung kepada sarang laba-laba. Walaupun tampaknya kuat, ya kalau kamu takut dengan para pendemo terus tidak meneruskan ngaji, kamu berlindung di bawah sarang laba-laba. Tahuilah, bahkan selemah-lemah sarang itu sarang laba-laba. Kalau kamu tahu, jadi baca surat Al-Ankabut itu, semua itu didasari ayat Al-Quran. Maka mohon perlindungan pada Allah, jangan pada selain Allah, siapapun bentuknya, apa itu ya jabat atau rakyat atau apa sajalah, semua pelindung selain Allah itu rapuh seperti rapuhnya sarang laba-laba. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui, berlindung kok di sarang laba-laba. Ya dah? Itu rapuh. Artinya semua bentuk perlindungan selain perlindungan dari Allah itu hanya laksana berlindung pada sarang laba-laba. Ya. Laba-laba lu kelihatannya kan keker, baik, rapat gitu. Oh, itu kejatuhan cecak aja rusak. Maka orang terlindung di sarang laba-laba itu orang yang tidak mengerti kalau selemah-lemah rapuh, serapuh-rapuh rumah itu rumah laba-laba, itu nggak tahu. Maka jangan takut, akhirnya lepaskan perlindungan Allah terhadap Allah, berlindung pada sarang laba-laba, rugi nanti. Nah, maka tawakal Allah, yakin janji-janji Allah. Ya itulah. Maka dari hati mulia 2 bis dan 3 mobil. Kita harus siap nanti. Mungkin kamu pulang dari Solo nanti di demo. Wah, malah neng pusat lagi, mulai di demo nanti. Ya, orang itu mlebu omahmu dhewe-dhewe. Jangan takut. Itu ujian. Bintang kehormatan. Ya, kalau kamu tetap tabah menghadapi itu, ya itulah Hizbullah. Jadi golongan Allah.